Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Titin Budiarti hanya bisa tergolek lemah, menahan rasa sakit yang diderita setelah mengalami luka sabetan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Wanita yang berprofesi sebagai pedagang ayam geprek ini baru saja lolos dari upaya pembunuhan yang diduga dilakukan teman prianya. Untuk menyelamatkan nyawa korban, polisi membawa warga Ratu Agung, Kota Bengkulu ini ke rumah sakit. Menurut tetangga korban, sebelumnya terjadi keributan antara korban dengan teman prianya. Korban bahkan sempat menjerit minta tolong. Tetangga yang mencoba menolong mendapati korban bersama teman prianya di dalam kamar. Pria tersebut bersenjata tajam dan langsung melarikan diri begitu melihat warga berdatangan. Usai mengevakuasi korban ke rumah sakit, polisi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan memeriksa seluruh saksi. Dugaan sementara korban terluka dianiaya teman prianya terkait masalah asmara. Kita mendapat laporan dari masyarakat, ya. Ada peristiwa untuk sementara tadi laporannya ada pembunuhan. Setelah kita datang ke TKP, memang betul ternyata ada korban pembacokan. Lebih kurang ada 5 luka bacok di tubuh korban. Korbannya adalah wanita. Saat ini korban sudah dibawa ke rumah sakit Amnesia. Pelaku sudah menginap malam tadi dan pagi tadi sempat begitu ada yang teriak-teriak didobrak oleh tetangga kanan kiri. Selain mengolah TKP, polisi juga mengamankan barang-barang berharga korban, seperti uang tunai dan telepon genggam yang tidak dibawa kabur pelaku. Inilah Aisyah Afika, seorang mahasiswi di salah satu kampus di Kota Makassar yang tega membunuh Arik Pratama, pacarnya. Akibatnya pelaku harus menjalani proses hukum di Mapolsek Tapanakukang, Kota Makassar. Dari tangan wanita 19 tahun ini, polisi mengamankan barang bukti 2 unit ponsel, kunci kamar Wisma, kunci motor, dan pisau dapur. Peristiwa ini bermula saat Aisyah menjalin hubungan asmara dengan Ari yang merupakan selebgram. Setelah berpacaran selama 7 bulan, pelaku juga sempat dijanjikan oleh korban akan dinikahi pada awal tahun. Namun saat cinta Aisyah tengah bersemi, korban justru berniat meninggalkan pelaku tanpa alasan jelas. Akibatnya pasangan kekasih ini kerap terlibat pertengkaran hebat. Pelaku yang kesal karena gagal dinikahi kemudian merencanakan untuk menghabisi kekasihnya. Aisyah kemudian menjebak korban untuk bertemu di depan sebuah swalayan. Selanjutnya pelaku dan korban menuju sebuah penginapan di Jalan Topas Raya, Makassar dan memesan sebuah kamar untuk memadu kasih. Naas dalam kamar, selebgram ini justru dianiaya kekasihnya dengan sebuah pisau yang ia telah persiapkan. Akibatnya Ari menderita puluhan luka di dada dan perutnya. Ini menjanji untuk dinikahi. Karena kecewa, akhirnya karena juga sulit untuk dihubungi. Korban akhirnya timbul suatu niat jahat mereka dengan mempersiapkan berupa senjata tajam, pisau, dapur. Pada saat rencana ketemu di swalayan dia sudah siapkan, ya, dia sudah siapkan. Sudah direncanakan berarti? Sudah direncanakan oleh pelaku untuk melakukan suatu tindakan penganiayaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Aisyah dijerat pasal 338 Junto 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Pria berinisial MH ini hanya bisa pasrah saat digelandang ke ruang penyidik Polsek Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara. MH ditangkap polisi akibat menganiaya seorang pemuda yang sedang tidur di kamar kosnya di Lorong Jitu, Mata Iwoi, Kecamatan Huawa, Kota Kendari. Penganiayaan ini berawal saat pelaku yang patah hati mengetahui jika mantan kekasihnya sudah memiliki pacar baru, yakni korban. Pelaku yang cemburu dan marah kemudian mendatangi korban di rumah kosnya. Pelaku menganiaya korban yang sedang tidur menggunakan senjata tajam. Akibat penganiayaan ini, korban terluka di wajah dan pinggang, terkena senjata tajam, hingga harus dirawat di rumah sakit. Pelaku datang, sudah membawa sebelah parang. Namun yang ada di kos itu sudah tidak ada orang lain kecuali korban yang sementara tidur di dalam kos. Kemudian pelaku memasuki kos korban dalam posisi terbaring tidur. Pelaku langsung melakukan penganiayaan.
Akibat ulahnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Baruga dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pelaku penganiayaan Seniwati dan teman prianya saat berhubungan badan di rumahnya, kawasan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur tertangkap. Pelaku dibekuk di kawasan Gresik saat melarikan diri dengan sepeda motor korban dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Cinta segitiga yang melibatkan Seniwati, Misto, dan JP itu berujung petaka. Pasalnya, saat Seniwati tengah memadu kasih bersama Misto di dalam kamar, dipergoki JP. Dibakar api cemburu, pelaku mendobrak masuk dan menganiaya kedua korban hingga kritis. Usai penganiayaan, JP kabur membawa sepeda motor Misto ke Gresik. Dari tangan pelaku, polisi menyita linggis yang digunakan untuk memukul korban dan 2 unit sepeda motor. Untuk motifnya jelasnya ini adalah asmara dan cemburu ya. Karena yang semula dia itu janjian dengan tersangka, ternyata dia ngajak pacarnya yang lain, terus kemudian sampai dengan melakukan hubungan badan tanpa sepengetahuan dari si tersangka, kemudian dia melakukan pemukulan tadi itu. Sebelumnya, janda yang dikenal sebagai penjahit, Seniwati, ditemukan terluka parah bersama teman prianya Misto di dalam kamar. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Anwar Medika Krian dengan luka parah di bagian kepala dan sejumlah anggota tubuh lainnya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi segera mengetahui identitas pelaku yang tak lain juga kekasih Seniwati. Rekaman kamera pengawas di sebuah indekos wilayah Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat ini merekam penganiayaan yang dilakukan seorang pemuda kepada kekasihnya. Lantaran viral di media sosial, polisi pun membekuk pelaku Iqbal Mukhtar yang berprofesi sebagai pandai besi. Dari keterangan pelaku, peristiwa tersebut dipicu saat pelaku ingin mengambil uang kiriman orang tuanya yang ditransfer melalui rekening korban. Karena menolak, pelaku menganiaya wanita yang dipacarinya selama 3 bulan tersebut hingga mengalami luka di wajah dan kepala. Pas saya itu mau ambil hak saya, uang, transfer ada yang transfer ibu saya ke ATM dia. Saya mau mengambil waktu baru tidur itu, mau mengambil ya kata si pacar saya, kekeh dia sama saya aja, saya ya udah nggak usah sama saya aja. Di situ berebutan. Walaupun pada saat kita melakukan penangkapan terhadap saudara IM ini, korban belum sempat melaporkan ya, jadi kita membuat LP model A, kemudian ditindaklanjutin dan alhamdulillah sekarang yang bersangkutan sudah kita amankan di Polsek Batu Nunggal. Pelaku dikenakan pasal 351 tentang penganiayaan dan terancam hukuman 2 tahun penjara. Keluarga dan sahabat berduka atas tewasnya Vito Hairholis, 17 tahun, siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri, Man 1 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di ruang gawat darurat Rumah Sakit Yarsi Bukit Tinggi akibat tindak penganiayaan. Korban tewas akibat gegar otak dan pendarahan di kepala karena hantaman benda tumpul. Untuk menyelidiki kasus ini, polisi mengumpulkan keterangan dari rekan-rekan korban. Teman-teman korban menuturkan korban tewas karena dipicu masalah rebutan pacar. Korban tidak terima mantan pacarnya dekat dengan pelaku. Ini kan masalah cewek Pak. Si Vina aku hanya mantan Vito Pak. Orang pula menunggu 3 orang di sini Pak. Dan nunggu di sini musuh lawannya Pak. Kasus pembunuhan pelajar ini bermula dari pertengkaran pelaku dan korban di aplikasi percakapan. Dalam keadaan emosi, keduanya lalu bertemu di depan rumah dinas wali kota Bukit Tinggi. Saat korban turun dari motor, pelaku langsung memukul korban dengan helm hingga jatuh tersungkur di atas aspal. Tidak puas melihat korban terjatuh, pelaku menginjak-injak korban hingga tak sadarkan diri. Hingga kemudian, pelaku dan warga melarikan korban ke Rumah Sakit Yarsi. Namun nahas, korban menghembuskan nafas terakhirnya setelah 6 jam dirawat di rumah sakit. Pemicunya adalah perebutan perempuan pacar. Korban tiba di TKP, turun dari motor dan korban langsung dipukul pakai helm, kemudian terjatuh di aspal
langsung diinjak-injak oleh ABH. Polisi dengan mudah menangkap pelaku NR saat masih di rumah sakit menunggui korban yang mengalami kritis. Pelaku ditahan di Mapolres Bukit Tinggi dengan barang bukti helm dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.